1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini lagi sama tetangga saya, orang Gunung Kidul. Mana nih suara orang Gunung Kidul? Jadi kalau Gunung Kidul itu atas saya ya, Mas? Iya. Kalau terkenal sama pantainya. Pantai. Tapi ini nggak ke pantai, malah gunung malah ya? jago advertising. Oh. Nah, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang advertising Jogja Lantai 2. Mungkin teman-teman baru dengar, tapi ini memang dari namanya aja udah kalem, udah pasti keren lah. Mas Udin nggih? Iya. Oke. Bergerak di advertising ya, Mas? Ya, advertising. Oke, Mas. Kita langsung aja nih karena teman-teman mungkin udah kenal Mas Udin, udah terkenal. Oh, enggak sih. Set awali dari namanya dulu. Kenapa kok bisa Jogja Lantai 2 nih? Kan unik nih. Bagi teman-teman nanti bisa menjadi inspirasi kalau namain usahanya gitu. Iya, ya. Sebetulnya Jogja Lantai 2 itu kan identik dengan sesuatu yang berada di lantai 2 atau atas ya lah gitu. Tapi kalau Jogja atas itu kan kok kayaknya kurang jos gitu ya. Jadi kita namakan lantai 2. Kenapa kok nggak lantai 3, lantai 7 ya? Ya ini sebetulnya tinggi tapi nggak tinggi-tinggi banget, seperti kayak Merapi gitu kan, mungkin berapa ribu ya di atasnya. Oh, tinggi banget. Itu lantai 7. Lantai 7. Lantai 7. Jadi kita iseng-iseng ya udahlah Jogja Lantai 2 gitu. Memang divisi kita lebih ke advertising ya, advertising lebih ke traffic yang berbayar sebetulnya. Berarti kalau advertising itu video termasuk nggak, Mas? Sebetulnya itu dimasukkan ke dalam konten ya, video, tulisan, foto dan sebagainya kita masukkan ke konten. Nah, konten itu mau dijangkaukan ke berapa juta pemirsa, kalau secara organik itu kan perlu waktu ya. Perlu waktu, perlu banyak nguliknya. Misalnya kalau kita SEO itu berarti kata kuncinya harus banyak berapa dan sebagainya. Kita ada istilahnya optimasi lah kalau di organik gitu. Kalau di advertising ya kita hanya setting doang. Setting itu adalah optimizingnya gitu, optimasinya. Jadi ketika kita setting mau targetnya siapa, kalau mungkin di Google Ads itu ada targetingnya by keyword ya, masih kata kunci. Tapi kalau di FB Ads itu by behavior, by interest, by language, by apapun lokasinya. Misalnya kita mau bidik Brasil, mau bidik Amerika, itu bisa banget. Atau orang Indonesia yang ada di Arab misalnya. Nah, itu gimana? Ya udah lokasinya di Arab tapi language-nya bahasa Indonesia. Nah, itu kan bisa. Oke, kalau bicara bisnis advertising, Mas, kira-kira ini masuk nggak ya kayak pembuatan iklan di TV itu? Pembuatan iklan di TV itu konvensional ya, konvensional. Karena kita digital itu lebih ke digitalnya, lebih ke internetnya. Mungkin next time ke TV juga mungkin bisa gitu, cuma insya Allah kemanapun yang memang istilahnya berbayar kita bisa di pihak ketiga. Nah, cuma sekarang ini kita konsentrasinya di digital, di platform yang memang banyak orang Indonesia ada di situ. Misalnya sosial media itu ada Instagram, ada Facebook dan ada sekarang TikTok ya, kita juga ada TikTok Ads dan sebagainya. Cuma karena sejatinya itu kita bukan murni agensi ya, bukan murni agensi, tetapi kita itu sebetulnya hanya nampani produk-produk yang sudah winning, yang sudah memang terbukti bagus. Ini dan itu memang Jogja Lantai 2 ya gitu. Jadi memang di agensi sendiri memang kita nggak boost di agensinya gitu, memang di produk kita sendiri yang dan kebetulan partner kita yang Mas Agus itu kan punya pabrik. Sebetulnya awalnya itu hanya untuk nampani itu nampani gitu. Nampani bahasa Indonesianya apa ya? menampung. Enaknya itu, Mas, bahasa Jawa sama bahasa Indonesia bisa dicampur. Iya, menampani. Tampung. Iya. Orang ngidung gitu ngene iki, maaf ya.
Atine wis kok nyatu lah. Iya, Wah, sip. Gunung Kidul terus Tegal, Bantul, Solo. ya. Wah, itu udah kayak Datang. jreng gitu ya, Madura jreng gitu. Nah, misal gini Mas, mungkin nih alur yang dibutuhkan seperti apa? Karena itu kan tadi kan menerima yang winning-winning. Nah, alurnya gimana atau syaratnya gimana untuk Syarat- kerjasama sama advertising? Ya, kalau misalnya teman-teman punya produk yang sudah terbukti bagus ataupun yang memang baru produk baru akan tetapi mau membayar biaya testingnya itu kan sebetulnya yang paling gede itu biaya testing lah. Testing, Nah, ya. biaya testing itu mungkin bisa ratusan juta. Karena itu atau untuk apa. riset tadi Untuk itu riset ya, ya, pixel dan matangkan pixel, terus targeting yang seperti apa. Cuma kalau turunan produknya itu bisa kita pastikan, misalnya kayak asam lambung, pelangsing itu kita bisa hamil. langsung kehamilan, terus tentang edukasi misalnya tentang parenting dan sebagainya itu kita punya database yang kemarin-kemarin itu sudah winning, tinggal merubah mindset orang itu untuk merek. Karena merek itu tergantung Branding, ya. brandingnya. Jadi pelangsing oke lah, tapi pelangsing yang mana dulu, yang apa dulu, Yang gitu. paling bagus Yang apa? paling kayak gitu. Nah, kita ada titiknya di mana pelangsing itu sebetulnya kita bisa membidik satu site aja, satu insight aja, misalnya pipi tirus, Betul. terus atau lengan kecil, atau BAB keluar lemak misalnya kayak gitu. Sering BAB dan Oke, sebagainya. Itu kan sebetulnya mau tertuju pada apa sih sebetulnya, misalnya kayak skincare, oke lah skincare banyak banget itu, tapi yang tertuju mau apa? Skincare bisa diminum misalnya, beauty drink atau glowing misalnya. Kita nggak bisa sekarang itu putih sehat itu kayak apa gitu. Oke, Jadi berbicara glowing-nya. tentang advertising Mas, ini kan main jumlah besar ya, Iya. karena produk winning ya. Kira-kira kejadian yang paling menarik apa? Fenomena, bukan fenomena, Ya. fenomena kan berulang ya. Iya. Ya kejadian yang paling menarik apa selama ini? Ya kalau iklan kita viral sih sebetulnya. Kalau kita viral itu sebetulnya Sampai ribuan produk. iya, ribuan produk bisa alhamdulillah ludes. Mungkin sekitar berapa ya kalau misalnya itu 9.600 juga pernah kita selama sebulan ya? bulan aja. Biasanya November sama Desember ini produk-produk pelangsing itu teman-teman kalau misalnya punya produk pelangsing atau fashion itu biasanya November Desember ini wah laku lumayan. Alasannya gitu. kenapa kok November? Kalau November itu kan ada November ceria. Oke, Dan oke. untuk persiapan Desember itu kan tahun baru ya, mau Betul, tahun betul, baru betul, ya. betul. Event-eventnya banyak banget yang bisa di ini kan. Entah itu di penampilan, entah itu di ya penampilan ya terutama ya. Memang penampilan itu di Desember itu penampilan yang baru, terus ini yang baru dan sebagainya itu sangat laku. Ngomong-ngomong ketertarikan, Hmm. terus senang-senang. Kalau hal-hal yang paling mengecewakan atau sedih ketika ya mungkin ada kerja sama klien atau apa kira-kira di bidang advertising, saya pengen tahu nih. Iya, sebetulnya orang-orang itu kalau mau di advertising musuhnya satu, boncos. Iya ya, Itu ya. paling ada orang-orang yang pindah SEO biasanya udah iklan tapi nggak nampak apa-apa. Ya gitu. Nah itulah yang sejatinya sebetulnya kita nggak mengiklankan secara instan ya, karena orang-orang itu berpikir kalau sudah saya bayar itu instan gitu loh dapatnya. Iya memang ada gitu loh. Makanya kita fokus ke winning product tadi. Winning product itu berapa sih Mas ketika dia bisa closing? Coba bisa tanya teman-teman CS di kami itu, ada beberapa yang di CS kami itu pasti setengah jam Mas sudah bisa closing. Nah itu intinya kayak gitu, ketika setengah jam bisa closing, bisa 1 atau 2 gitu. Ada satu produk yang 1 jam itu bisa closing 7 dia, karena memang pertama paketannya oke gitu, paketannya dia ada paketannya paketannya nggak 1 tapi 3 langsung, 3, 5, 7. Jadi orang-orang ketika 7 itu kebiasaannya branding tersebut itu kuat. Jadi pebisnis pemula itu kebiasaannya mana nih saya punya produk yang biasanya itu membuat produk tetapi nggak ada kompetitor. Lah itu siapa yang mau beli gitu. Tapi kalau di kita itu malah kompetitornya banyak, terus
ini berulang, diiklankan yang berulang, itu sebetulnya malah bisa jadi potensi winning ya. Karena apa? Orang itu sudah terbiasa. Jadi kalau saya membidiknya malah merek-merek yang sudah terkenal. Merek-merek yang sudah terkenal atau di offline-nya terkenal, di TV-TV terkenal, tapi di online nggak terlalu terkenal. Misalnya kayak Garcia, terus apa gitu, kita bisa iklankan di situ. Orang-orang sudah ngeh, oh iya ya, ini yang di TV ya. Dia langsung beli di kita, dan itu malah dari sisi iklan sama repeatnya itu paling kencang. Berarti ini lebih ke produk ya, nggak jasa? Lebih ke produk kita. Maksud saya kerjasamanya. Kerjasamanya lebih nggak jasa winning. Untuk membiningkan, pasti langsung winning. Jasa winning ada nggak kira-kira? Nanti kemungkinan nantinya setelah kita persiapkan kontennya matang dulu. Kita kan ada program juga namanya modelahan ya. Jadi kita hunting terus model-model yang memang di sini, yang orang-orang di sini itu kan kita fokusnya kalau visual, karena visual ya Mas ya, good looking gitu lah. Kalau misalnya cewek ya putih, ya bahasa Jawa ini sterek lah. Bahasa Indonesia ini apa ya? Sterek ini rasa ya. Oke. Jadi proporsional lah istilahnya, orangnya proporsional lah. Kita akan membidik orang-orang tersebut untuk segera memunculkan efek viralnya, karena winning itu bisa didekatkan dengan jangkauan. Maksudnya ketika viral jangkauannya kan jadi banyak, itu jadi menyebar. Oh ini apa sih, ini apa sih? Misalnya kayak ayo ngopi neng gelis gitu kan, lebih cepat viral daripada saya yang ngopi terus ngopo kan gitu. Tapi gini Mas, kira-kira ada nggak produk yang memang berasal dari bawah, dari lokal yang itu winning, pernah ada nggak kira-kira? Dari bawah banget ya, dari bawah banget ya, sebetulnya kok yo. Bapak ya reti tau. Iya. Oke. Ada kalau dari bawah itu ada. Misalnya kayak pabrik yang mau tutup misalnya, dia itu kan produknya dia produk baru, bener-bener baru, bener ini, walaupun nah itu kadang kita memanfaatkan nama CV-nya yang sudah terkenal. Saya kayak ya saya nggak sebut merek yang nanti tidak dia terkenal lagi. Jadi kalau PT Pener, CV Pener, dia dulu pernah itu sudah terkenal, tapi terkenalnya MLM. Oke. Nah untuk membantu dia itu viral lagi kan nggak bisa gitu, testing juga harus mahal. Kita satu-satunya didekatkannya dengan beberapa model yang good looking tadi. Ini saya sudah coba ya, ini saya sudah coba, dan itu good lookingnya adalah bisa versi range umurnya. Misal kalau pelangsing ya range umurnya 25 sampai 40 atau 35, 25 sampai 35 atau 20 sampai 35. Kalau obat misalnya kayak pelangsing tetapi dia non olahraga atau yang enak-enak aja, itu target umurnya adalah 30 sampai 45. Beda lagi dengan asam lambung misalnya atau obat jantung. Model good lookingnya adalah 40 tahun ke atas, tetapi nek cara Jawa niki isih anu lho, isih mukanya itu isih kelihatan cantik. Nah, menua deh. Jadi isih good lookingnya isih dipandang emak-emak, tapi kok isih api. Isih cantik dan sebagainya. Nah, itu akan cepat viralnya. Saya sudah nyoba loh, saya sudah nyoba. Dengan kata saya sudah nyoba, itu sebetulnya nggak usah dijelaskan. Saya nama ini umurnya sekian, itu udah dari face-nya kan udah kelihatan gitu. Dan kalau herbal itu yang untuk menangani suatu permasalahan atau solusi, itu memang ini harus orang tua, memang harus yang kurang sepuh. Malah 60 tahun ke atas pun masih guratannya bagus, dia di kamera itu kelihatan bagus ya itu. Berarti ilmu winning campaign itu erat kaitannya dengan viral. Iya, erat kaitannya dengan viral. Kalau dari perjalanan selama ini, kira-kira mungkin tips biar viral itu. Karena kan ini udah mau dicoba terus, dan otomatis kayak nemuin jalan. Polanya lah, polanya ya. Bocorin dong, dikit aja. Ben dapet bola. Pola viral itu sebetulnya identik dengan visual. Kalau visual itu adalah nek umpamane ora elek banget, yo apik banget. Nek umpamane aja tengah-tengah gitu loh misalnya. Ya sing nyolok moto. Nek umpamane ora elek banget, yo apik banget. Misalnya nek ganteng yo ganteng sisan sing digoleki.
Kalau nek cantik sisan sing digolek. Ini elek ya elek sisan gitu loh misalnya. Oh, karena kan itu sebetulnya kayak dunia keartisan juga kayak gitu ya, sing merongos, sing ora pati merongos dimrongosi misalnya dia elek sisan. Nah, itu artis. Orang itu secara visual sudah akan melihat itu. Oh iya ya, itu efek viralnya itu. Oh iya, dari sistem visual kan visual itu kita hanya punya waktu 3 detik loh untuk meyakinkan orang untuk share gitu. Cuma waktu 3 detik tok. Kalau misal 3 detik itu nggak bisa meyakinkan ya sudah ditinggalkan gitu. Lewat tulisan. Yang kedua adalah tulisan. Jadi orang sempat ini viral, ini booming atau ini cantik, seksi dan sebagainya. Nah, itu kata-kata tulisan yang memang ada yang kita sebut dengan kata ajaib. Jadi kata ajaibnya untuk pelangsing itu apa? Kata ajaibnya untuk asam lambung itu apa? Kata ajaibnya. Kata emas lah. Kata emasnya lah, misalnya hilangkan stres atau apa? Itu kan identik dengan asam lambung. Jadi gunakan kata-kata yang memang sebetulnya itu familiar dan sederhana. Tapi ngejelek. Gitu. Ya, misalnya kayak kita bisa kuliner gitu, itu kenyang dengan sendirinya atau kenyang dengan si cantik atau apa, kenyang dengan pangkuannya, dengan fotonya orang cantik itu pangkuannya ini apa ya, orang-orang kita kan bertanya-tanya efeknya. Tulisan apa tadi adalah visual, terus tulisan. Oke. Itu dua. Kalau jenengan kan orang Jawa asli ya? Iya. Gunung Kidul. Sedangkan kalau kita market iklan kan biasanya seluruh Indonesia nih. Iya. Apakah sering terbawa ketika iklan apakah sering terbawa istilah Gunung Kidul? Sebetulnya kalau kebanyakan kita terbawa ya biasanya kalau nulis atau apa gitu. Nah, gimana? Sedikit banyak kalau awal-awal dulu iya gitu loh. Tapi sekarang itu ya istilah-istilah Jawa malah familiar. Cuma memang kita kadang kalau misalnya Mas ini Pulau Jawa aja, nah itu sebetulnya nggak apa-apa. Cuma kalau misal udah Mas ke Biawiyah seluruh Indonesia gitu, kadang bahasanya malah bahasa Jawanya memang kita nggak terlalu kompleks di situ. Dan untuk awal-awal dulu mungkin terbawa ya, tapi untuk saat-saat ini karena kita juga ada content writer, juga ada ACC-nya, ada SVP dan sebagainya, ya sudah kesemuanya ke tim. Udah santai ya, udah tim gitu. Ya, makanya saya masih bisa ngobrol di video ini kan karena ada tim. Kalau nggak ada ya saya ini sendiri. Aku mungkin ditinggal. Tapi kalau Gunung Kidul ya enggak. Saya tahu orang-orang Gunung Kidul itu baik hati semua ya. Kalau bertamu di sana pasti makanannya penuh. Nek menta dijokin ya Mas ya. Iya itu. Oke, jadi Jogja lantai 2 ya. Untuk goal besarnya kira-kira apa Jogja lantai 2? Goal besarnya sebenarnya kita mengangkat masyarakat lokal ya. Jadi terutama Delingo sama Gunung Kidul itu kan kita 90% ya. 90%, hampir 90% itu orang Delingo sama Gunung Kidul sendiri. Dan ini memang kalau dari sisi SDM pun lulusannya ada yang UGM, UAD dan sebagainya itu sebetulnya nggak kalah gitu loh. Cuma memang orang itu sudah identik dengan Jogja gitu loh, identik dengan Jogja. Dan kalau kerjaan yang mapan, yang enak, yang memang secara UMR kan jauh ya di sini ya. Nah itu ya di Jogja. Nah kita pengen menangkap ya wis lah orang-orang sini, kita kerjanya di sini aja gitu. Kita juga ada PT kok yang besar di sini, yang secara mungkin gaji ya memadai, terus secara rumah ya, secara lokasi itu juga nggak terlalu jauh. Oke. Kalau berbicara tentang manajemen sedikit Mas, itu kan terdiri dari pengiklan, terus ada JS gitu loh. Nah bisa dijelaskan dikit nih, misal pengiklan itu harus mengiklan berapa produk, karena kan kalau saya sendiri aja ya satu aja mumet kan harus dipantau terus gitu biar nggak boncos gitu. Atau emang sengaja diboncos? Enggak sih sebetulnya, kalau identik ya orang-orang itu kayak boncos dan sebagainya itu kalau pemain-pemain yang terbiasa sudah ngiklan itu kadang mereka nggak terlalu memikirkan boncosnya, tapi bakar duitnya untuk mendapatkan data.
data itulah yang sebetulnya paling krusial untuk kita diskusikan. Ini itu sebetulnya diolah untuk apa sih Mas gitu. Misalnya pixel, hasil tangkapan pixel buat apa sih Mas gitu. Trafficnya ini buat apa? Nah sebetulnya konsultasi itulah yang mahal. Cuma kadang orang-orang itu nggak sabar, di bulan pertama langsung putus, bulan kedua langsung putus dan sebagainya. Pengennya langsung mie instan. Mie instan aja perlu waktu 10 menit ya kali ya untuk digadek. Connection yang belum juga. Nah itulah, jadi kalau untuk manajemen sendiri kita ada satu advertiser itu bisa sampai 9 produk. Itu 9 produk. Karena kita produknya lumayan banyak gitu, jadi kita ada sekitar 4. Ini juga ada satu advertiser yang mau masuk. Untuk manajemen yang tadi ya, jadi satu advertiser ada 9 produk, satu CS itu satu produk atau 2 produk bisa. Jadi kan satu HP itu kan satu HP bisa 2 nomor kan, kita bisa manfaatkan untuk 2 produk. Jadi 2 produk, satu advertiser bisa sampai 9 produk, berarti satu advertiser bisa sampai 4 CS, 4 sampai 5 CS. Jadi kalau untuk admin itu kayak proses untuk packing ya. Kalau kita namanya CRM, jadi ke Customer Relationship Management. Jadi dia itu khusus untuk membalas yang sudah masuk, yang sudah beli, yang sudah beli untuk repeat ordernya. Jadi dia itu rekapan. Kalau dulu kita bahasa admin ya. Nah, admin itu bisa sampai 5 CS. Bisa sampai 5 CS itu satu admin. Jadi paling enggak kita punya 9 produk, misalnya kita punya 10 produk aja, berarti hanya membutuhkan satu advertiser, 2 CRM sama sekitar 4 sampai 5 CS. Gitu manajemennya. Dari semua itu nantinya advertiser bisa merangkap jadi leader ataupun kita buat leader sendiri. Mantap. Berarti kalau untuk uji coba tadi Mas bakar duit tadi, kira-kira biayanya berapa? Yang standarnya itu mungkin sekitar 1 hari itu 300.000 ya. 300.000 kalau ya 30 hari atau 25 hari ya sekitar 7,5 juta. Intinya itu untuk meraba-raba dulu. Nah, cuma kalau bisa saya pastikan ya untuk niche pelangsing, fashion dan sebagainya ya kita diskusikan dulu. Atau misalnya kuliner gitu, kita ininya apa, nah itu kan ada strategi-strateginya. Nah itu kemungkinannya bisa banget untuk langsung diviralkan di jam pertama pun kita bisa langsung lihat hasilnya gitu loh. Berarti CS itu di sini semua. Di sini semua. Berarti yang ngirim barang itu di sini semua juga produknya. Ya bisa di sini bisa kita dropship. Berarti komunikasinya gimana? Ini langsung di situ kan ada CRM-nya. CRM-nya yang wira-wiri lah itu. Yang itu, yang Eri atau yang apa itu wira-wiri ataupun ada grupnya sendiri. Tolong packing itu kan ada grup ordernya. Ada grupnya order. Kalau sekarang itu kita baru mulai membuat aplikasi yang itu memang dari order masuk terus dikelola CRM langsung masuk packing, itu sudah ada orderannya sendiri, dari alur sendiri kayak aplikasi ringkas, gitu ya. Lebih ringkas. Jadi si admin tadi ataupun CRM cuma tinggal input langsung masuk ke gudang, input langsung masuk ke gudang, input langsung ke gudang. Berarti gudang itu juga ada pegawainya sendiri? Ada, di sana ada 2 orang. Sini meng-closingkan, sana mengirim ya? Iya betul. Cuma kalau orang yang sudah punya warehouse sendiri atau sudah punya gudang sendiri, biasanya mereka dropship aja Mas gitu. Ya udah gitu dropship aja. Atau modelnya titip. Tempo, bayar tempo. Oke. Kalau dari pengalaman selama ini, kendala yang paling besar apa Mas dari manajemen? Kalau dari manajemennya, komunikasi sih betul. Komunikasi. Karena jadi mungkin bahasa kata harus mungkin 1-2 orang ini maksudnya apa sih gitu, misalnya kayak kecamatan kok itu kecamatannya nggak ada ininya, terus ada koordinasi kok nggak ini, ya udah akhirnya ada 1 orang yang ke sana ini maksudnya ini loh, baru bisa. Itulah kenapa dropship itu agak susahnya di situ. Cuma karena mungkin sudah terbiasa ya dropship kayak di Shopee, di marketplace lah, kita kan sering ada bisnis dropship dan mereka pun nggak terlalu begitu masalah gitu ya.
crash 1-5% mah nggak apa-apa gitu loh. Oke. Gitu. Tahu cuma kalau yang kita fokuskan produknya ada di sini, potensi crash 1-5% itu nggak ada, hampir nggak ada. Mantap, mantap. Oke Mas, saya banyak banget dapat insight, inspirasi ya dari tetangga saya sendiri yang saya baru kenal. Ya nggak apa ya, corona ini anu ya, nggak pernah kemana-mana. Iya. Ya, kalau kita biasanya bahas tentang SEO ya, optimasi, ini ada ilmu lain. Sebenarnya nggak perlu ditonjol-tonjolkan sih lain, Iya, memang. karena dua-duanya bagus Iya, ya. benar, Termasuk bagus. siapa yang tekun ya. Iya sebenarnya tegur. Quotes Mas terakhir Iya. terkait winning ya. Kira-kira ada nggak? Ini Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jawa. Bahasa Jawa apa ya? Biar mengajar gitu. Jadi kalau apa ya? Apa ya bahasa Jawa ini? Kok malah Oke, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Iya. Jadi memang jangan takut menyerah ya. Jadi memang kita bisnis itu ya memang dinamikanya seperti ini. Jangan terlalu banyak menyerah, jangan banyak mengeluh. Itu sebetulnya saling menyalahkan itu nggak ada gunanya. Jadi kalau misalnya kita ada sesuatu yang memang langsung turun, memang bisnis itu ya kita kemarin dihantam corona dengan Mengaruh juga ya? iya dengan jumlah karyawan yang sebanyak ini gitu. Boleh dari gajinya kita mau kata apa enggak, kita ini efisiensi apa enggak ya. Sebetulnya kalau misalnya harus memilih itu kita bisa mengkat gaji, tapi coba bisa ditanya 100% kita gaji full. Ya kita tinggal muter otak aja, nggak usah Otak, banyak ya. mengeluh, tidak usah banyak menyerah, kerasnya langsung lebih, ya. dikerjanya lebih. Mungkin sebagai owner biasanya kerja cuma 8 jam sehari, ya kita 16 jam sehari 16. atau 20 jam sehari Demi kehidupan demi tim. kehidupan banyak orang yang kita fasilitasi. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Udin atas waktunya. Ini benar-benar mencerahkan kita semua ya. Terkait dunia iklan ini memang orang-orang tertentu yang berani. Dan saya terima kasih banget udah diterima di sini ya, PT Delingo Digital Media. Vale itu pegunungan. Vale itu lembah. Ah, Lembah. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain depan dengan suasana yang lebih hot ya. Sekarang jadi Seger. kata negatif ya. Oh iya iya. Asik gitu ya. Kalau ngiklan Ya, hot asik. jadi negatif. Negatif. Oke. Mungkin demikian dari kami. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.